Saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Dalam pembukaan tadi saya mengatakan perasaan saya bahwa saya terharu bisa hadir di tengah-tengah Anda. Mengapa terharu? Karena saya berada di tengah-tengah Anda dalam keadaan seperti ini, di tempat ini. Adanya tempat ini tentu karena kebutuhan. Kurang lebih berapa tahun yang lalu ya, 10 tahun lebih, dalam berbagai macam kesempatan pertemuan dengan umat, dengan pengurus-pengurus umat, selalu ditanyakan kepada kami, kemana anak muda ini akan dibawa oleh gereja. Kita tahu betul bahwa tidak hanya orang muda, tetapi umat kita, umat Katolik, akan dibawa kepada Kristus supaya bisa mencapai kematangan pada Kristus pula. Tetapi yang tidak kami ketahui adalah bagaimana caranya. Bagaimana caranya membawa orang-orang muda itu kepada Yesus Kristus supaya bisa bertumbuh dan berkembang secara arif, bijaksana, berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada sesama. Dalam pembicaraan di tempat-tempat lain, lalu muncullah supaya diadakan arena camping ground. Kata-kata itu muncul berkali-kali, camping ground gitu. Sementara itu pada waktu itu juga sedang marak-maraknya bagaimana kita melengkapi pendidikan sekolah dengan pendidikan kepribadian, pendidikan watak dengan apa yang disebut dengan outbound. Imam-imam muda kami minta supaya belajar outbound dan mengalami outbound. Siapa yang ikut dulu ya? Romo Agung, Romo ikut outbound supaya nanti bisa mewariskan pembinaan itu kepada anak-anak muda. Kalau ada outbound, terus ada arena, ada tanah yang cukup luas gitu. Lalu memang disediakan untuk setiap kepikepan tanah-tanah yang cukup luas supaya bisa digunakan untuk outbound. Untuk kepikepan Semarang dipilihlah daerah yang ada dan aneks dengan Gua Maria Kerep Ambarawa. Sekarang masih. Lalu untuk Tedu itu dipilih Wisma Wijaya Kusuma Kopeng. Tanahnya tidak luas tetapi bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan dan kaji sejak muda. Lalu dibangunlah sarana yang melengkapi untuk itu. Untuk kepikepan Solo, lalu ditemukan wilayah Gua Maria Sendang Ratu Kenyo. Diharapkan bisa dipakai untuk pembinaan anak-anak muda. Lalu untuk kepikepan Yogyakarta, ditemukan wilayah ini, tanah ini. Tidak seluas sekarang, dulu sebagian saja yang menjadi bagian dari Kota Semarang, tapi dalam perkembangan selanjutnya, lalu kemudian ada orang-orang yang merelakan supaya dibeli, dan dengan demikian tanah itu menjadi cukup luas. Sampai sekarang ini berapa hektar tadi? 3,3 hektar ya, cukup luas untuk macam-macam itu. Lalu konsep pembinaannya kemudian diserahkan kepada Romo yang menjadi Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang, Romo Agung dulu, dan sekarang Romo Indra Wijaya. Tentu tidak lepas dari kerjasama dengan Romo-Romo paroki yang ada di sini. Diharapkan supaya ada konsep pembinaan. Pernah sebenarnya ada suatu gambar yang ditawarkan untuk mengelola ini, tapi dihitung-hitung biayanya begitu banyak, begitu besar, lalu kami tidak cepat-cepat untuk melaksanakan itu. Dalam perjalanan waktu, pernah kita gunakan tempat ini untuk memang betul-betul perkemahan orang-orang muda. Oleh karena itu, ini disebut sebagai area perkemahan kaum muda. Pernah diadakan seperti itu. Ya, cukup banyak yang bisa dikumpulkan di sini. Tapi toh tidak bisa bertahan. Lalu ada erupsi Merapi, bagian ini rusak. Air-air yang bisa mengalir di sini juga tidak jalan lagi.
Sungguh kami sudah tidak tahu caranya bagaimana, sementara rumah ini telah ada dibangun supaya ada pelayanan untuk anak-anak muda itu. Lalu kebetulan Romo Denny mengganti Romo Sudarmaji ditugasi untuk mengolah yayasan-yayasan sekolah-sekolah dari Yayasan Samjoyo. Tentu adanya sekolah-sekolah itu juga ada karena kebutuhan untuk menjawab kebutuhan umat pada waktu itu. Dirasakan bahwa kita akan menjadi kuat kalau bersatu. Begitulah juga untuk sekolah-sekolah yang dikelola oleh paroki-paroki itu. Kalau dikelola sendiri bisa jadi ya kita merasa sendirian, kurang dukungan. Sementara tantangan-tantangan untuk mempertahankan dan melestarikan sekolah-sekolah Katolik juga menjadi semakin berat. Lalu ada keinginan supaya sekolah-sekolah itu bersatu, ya, diurus dengan sungguh-sungguh baik. Gitu. Ide kemudian berkembang. Romo Denny mengembangkan ide itu, membuat pola-pola sistem penanganan, memperbaiki kinerja dari seluruh direktorat sekolah-sekolah Sanjoyo. Semula sebenarnya bukan tempat ini yang dipilih, tetapi tempat lain. Tetapi di tempat lain itu belum ada kejelasan apakah memang bisa digunakan sungguh-sungguh untuk keperluan ini. Sementara di Pakem ini ada tempat yang bagus seperti ini, tetapi memang tidak terurus dan tidak terawat gitu. Cukup lama. Lalu ditinjau lagi tempat ini dan ide untuk menghimpun kekuatan, menghidupkan sekolah-sekolah Sanjoyo kemudian mendapat bentuknya. Saya tidak tahu kapan Romo Denny muncul memulai pembenahan ini. Berapa bulan yang lalu, Romo? 3 bulan yang lalu. Kalau Anda datang ke sini tentu masih melihat tidak seindah ini. Tetapi dalam 3 bulan disulap sedemikian rupa. Nanti kalau ada kesempatan bisa keliling, datang ke atas untuk melihat, oh tentu sungguh-sungguh sekarang itulah bisa menjadi kantor gitu. Dengan peralatan-peralatan yang diharapkan dari hari ke hari menjadi semakin memadai. Itulah yang membuat saya terharu tadi, bahwa dalam 3 bulan telah disulap tempat ini menjadi suatu kantor yang diharapkan memang menghimpun kerjasama entah dari manapun. Dari K3AS, Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang yang mempunyai banyak orang anak-anak muda itu sendiri. Dari paroki-paroki, tapi juga dari sekolah-sekolah yang dikelola oleh sekolah-sekolah Sanjoyo ini. Dan hendak dikembangkan suatu pembentukan kepribadian dan kemanusiaan yang utuh. Ditulis di sana ada dalam bahasa Inggris ya, ini untuk aksi-aksian saja supaya memikat gitu ya. Intellectual maturity, personal maturity, spiritual maturity, dan bahkan disebutkan integrated education in a global community. Artinya apa itu? Artinya sebenarnya sederhana. Telah lama kita hayati dan telah lama kita praktekkan itu. Setiap kali kita membuat tanda salib, kita menunjuk komponen-komponen yang disebut sana dengan bagus sekali. Dan bahkan itu kita hayati sebagai suatu kekuatan kita untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan itu kepada Tuhan. Ya. Kita tunjuk dari kita. Di sana ada kekuatan intelektual, ada otak kita. Ya, intelektual supaya menjadi semakin matang kita tunjuk. Nah itulah keistimewaan manusia. Ciptaan ini bagus. Tetapi ketika manusia, laki-laki dan perempuan diletakkan di atas bumi ini, ada sesuatu yang lebih hebat daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Karena manusia, perempuan dan laki-laki itu diberi akal budi yang sehat. Semoga memang menjadi sehat. Supaya disebutkan memang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Maka diberi akal budi. Dan itu kita tunjuk setiap kali kita membuat tanda salib. Intellectual maturity. Kalau ada orang-orang yang tidak ngenah
berperilaku kadang-kadang kita mengatakan kita jinggo gitu kan. Itu kan sebenarnya juga menunjuk kita supaya kita memakai akal budi kita setiap kali kita bertindak menjadi semakin matang. Juga kita tunjuk dada kita yang menunjukkan hati kita di mana Allah bersemayam, supaya kehidupan rohani kita juga berkembang sesuai dengan kehendak Allah. Ada spiritual maturity. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita pikirkan, tidak cukup sekedar kita pikirkan dan kita kehendaki, tetapi sungguh-sungguh harus kita laksanakan dengan seluruh anggota tubuh kita. Kita tunjuk pundak-pundak kita, ya, supaya semuanya bisa kita laksanakan. Sebut saja itu kehendak kita untuk mematangkan kepribadian kita supaya menjadi semakin utuh. Jadi ingat para saudara terkasih, setiap kali kita membuat tanda salib, kita ingin lagi meningkatkan kemampuan intelektual kita menjadi semakin matang. Kemampuan kerohanian kita supaya menjadi semakin matang. Dan kepribadian kita tunjuk, kita sadari supaya menjadi semakin matang pula. Dan itulah yang diupayakan oleh Romo Denny dan teman-temannya. Dan saya senang sekali bahwa mendapat dukungan dari banyak pihak. Teman-teman yang dulu juga mengelola sekolah-sekolah sendaya, para bapak pengurus Dewan Pelaksana Pendidikan juga hadir di sini. Terima kasih telah bertahun-tahun mendampingi sekolah-sekolah itu. Romo Sudarmadi juga ada di tengah-tengah kita. Begitu juga sekolah-sekolah yang ada di berbagai macam paroki. Sekarang ini Romo parokinya juga hadir. Romo dari Mudilan, Romo dari Puri datang, dari Pakem sendiri, dari mana lagi ya. Romo ini nanti juga akan cerita lebih lengkap mengenai detail dari cerita ini. Didukung oleh banyak orang. Terima kasih juga ada teman-teman dari lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat yang juga ingin terlibat. Memang kita memiliki suatu harapan supaya dari tempat ini lalu muncullah suatu pendidikan yang terpadu, integrated education. Untuk apa? Untuk sesuatu yang memang hebat ya, global community. Dalam kehidupan zaman kita sekarang ini, kita tidak bisa membangun dunia ini dengan sendirian saja. Kita harus membangun dengan kerjasama dengan siapapun yang berkehendak baik. Membangun suatu komunitas global yang melewati batas-batas dari kampung halaman kita, melewati batas-batas dari kesukuan, dari keluarga kita, tetapi membangun persaudaraan yang sejati. Global community. Dan kita tahu betul persaudaraan yang kita bangun, persaudaraan yang didasarkan pada kesediaan kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Kita masih ingat ketika Ibu Yesus dan saudara-saudarinya mencari Tuhan di Kapernaum. Lalu orang-orang di sekitarnya berkata kepada Tuhan Yesus, itu ibumu dan saudara-saudarimu mencari engkau. Tapi apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus? Yesus mengatakan sambil melihat orang-orang di sekelilingnya, inilah ibuku, inilah saudara dan saudariku. Siapa yang melakukan kehendak Bapa, ialah ibuku, ialah saudara dan saudariku. Suatu persaudaraan sejati yang di luar batas-batas keagamaan, di luar batas-batas wilayah, di luar batas-batas kesukuan, tetapi suatu global community. Tantangan yang berat, tetapi kita berdoa dan justru karena itu kita datang di sini supaya doa-doa kita mengiringi perjuangan teman-teman yang bekerja untuk ini di tempat ini. Dari tempat ini diharapkan mengalir berkah kemana-mana. Ketika tidak terawat maka ada juga banyak penghuni yang tidak diundang datang dan katanya tinggal di tempat-tempat yang tersembunyi di sana. Tidak hanya satu, tapi katanya namanya legion, banyak gitu. Dan telah disuruh, tidak diusir tapi disuruh pindah oleh Romo Denny ke tempat yang lain. Masih banyak, dan kita mohon nanti supaya juga menyingkir
Masih ada kolam di sana, ada banyak ikan. Kita minta nanti supaya menyingkir di ikan-ikan sana gitu. Dan tempat ini menjadi tempat yang nyaman, terbuka kepada siapapun yang ingin memperjuangkan bersama-sama intellectual maturity, personal maturity, humility, integrated education for a global community. Maka kita mohon berkat bagi tempat ini, doa-doa Anda diharapkan mendukung doa-doa kami. Kita akan meneruskan dengan upacara pemberkatan.